Halo. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum ke video, kita akan menjelaskan dulu apa itu uji korelasi, uji regresi, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Jadi, yang pertama itu ada uji korelasi. Jadi uji korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, apakah keduanya itu saling berkaitan atau tidak. Contohnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Jadi dengan hasil uji korelasi ini kita bisa mengetahui nilai koefisien korelasinya. Kemudian yang kedua ada uji regresi. Jadi uji regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Jadi kalau korelasinya hanya melihat hubungan, regresi lebih dalam yaitu melihat seberapa besar pengaruhnya. Contohnya, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kemudian yang ketiga itu uji normalitas. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengecek apakah data penelitian distribusinya normal atau tidak. Data ini dikatakan normal kalau penyebarannya seimbang di kiri dan di kanan, jadi tidak terlalu condong. Biasanya pakai uji Kolmogorov, Smimov, atau Shapiro-Wilk. Kalau nilai signya kurang lebih 0,05 berarti data distribusinya normal. Kemudian yang keempat itu ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel data dari dua atau lebih kelompok itu sama atau tidak. Tujuannya ini supaya kita tahu apakah kelompok yang dibandingkan itu punya tingkat keragaman yang mirip. Jadi kalau nilai signya itu kurang lebih dari 0,05 berarti data homogennya itu variasinya sama. Kemudian yang kelima ada uji T. Jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang disignifikan antara dua kelompok data. Jadi biasanya dipakai buat uji eksperimen, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan atau membandingkan dua kelas. Jadi kalau signya itu kurang lebih 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita tonton videonya. Baiklah, pertama itu uji korelasi yang dimana sini sudah ada data, kemudian kita ke variabel view. Di sini kita buat x, terus kemudian di name ya kita tulis x, terus yang di bawah kita tulis y. Nah, di bagian tab tipe kita buat numerics, kemudian tekan OK. Dua-duanya kita buat numerics. Oke. Kemudian di labelnya kita buat di sini tingkat stres, dan yang di bawahnya itu kualitas tidur. Oke. Terus di bagian measure kita ganti dengan scale dua-duanya seperti ini. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di data view kita tekan analisis, kemudian cari correlate, kemudian di atasnya terus kita pindahkan nilai
X nya, kemudian Y nya di bawah X. Kemudian jangan lupa checklist person, personnya, kemudian tekan OK. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini hasilnya berhubungan ya, karena di atas 0,05. Jadi datanya di sini berhubungan. Jadi hasilnya berkolerasi dan berhubungan. Kemudian uji regresi yang dimana masih menggunakan data yang tadi. Ini data yang tadi. Kemudian kita lihat ke variabel mixnya tetap sama ya, seperti yang tadi. Kemudian kita klik data view, kemudian analisis, klik analisis, kemudian cari regression, kemudian tekan linear. Kemudian nilai X nya kita buat ke independen dan nilai Y kita buat di dependen. Oke, seperti ini. Kemudian oke, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini hasil sig-nya 0,00. Jadi otomatis variabel X nya ini memiliki pengaruh ke variabel Y, karena kenapa disebut pengaruh? Karena pada tingkat stresnya ini kurang dari 0,05, jadi berpengaruh. Jadi bisa kita jelaskan dari output tersebut diketahui bahwa nilai F nya di sini 416,912 dengan signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka ada pengaruh variabel religiositas atau variabel X nya terhadap variabel Y. Nah, kita lihat ke model SunMary, yang dimana di model SunMary ini kita bisa tahu seberapa pengaruh nilai X terhadap nilai Y, yang dimana R-nya di sini 0,957, sedangkan R-square-nya 916. Jadi besar korelasi atau hubungan R-nya ini yaitu sebesar 0,957. Dari output tersebut bisa kita peroleh R square-nya tuh sebesar 0,914, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X ini terhadap variabel Y ini adalah 94,1%. Nah, dengan begini kita tahu bahwa pengaruh variabel X dan Y itu sebesar 94,1%, karena dari 0,957 tadi kita persenkan, maka hasilnya jadi 94,1%. Dengan data yang sama kita klik analisis, kemudian tekan deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, kita pindahkan kolom dependen, kemudian tekan plots, kemudian continue dan OK. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di bagian testing of normality, yang dimana spheroidnya di sini sig-nya bagian stress tuh 0,16 dan bagian kualitas tidurnya 0,110. Nah, jadi data yang normal di sini berarti yang bagian stress, karena di sana terdapat angka 0,16 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Jadi data yang valid di sini di bagian stres, sedangkan di bagian kualitas tidur itu tidak valid karena lebih besar. Baiklah, di sini saya sudah membuat data yang dimana di Excel saya buat, kemudian saya copy dulu. Sini saya membuat data hasil belajar agama dari 2 kelas. Kemudian saya pergi SPSS, kemudian klik Ctrl V, kita copy, kita buat, klik
variable view, dimana di sini kita buat dulu hasil. Kemudian yang kedua kita buat kelas, kemudian di nominal kita klik 0. Kemudian di labelnya, karena kita ingin mengetahui hasil dari dua kelas ini nilai agamanya, jadi kita buat hasil belajar agama. Oke, yang kedua kita ketik hasil. Oke, di view kita buat di sini kelas 1, di atasnya 1, labelnya kelas A, klik ADD. Kemudian kita buat 2, labelnya kelas B, klik ADD. Oke, seperti ini. Lanjut, klik OK. Nah, seperti ini. Di variable view-nya datanya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke data view. Jadi dia seperti ini. Jadi 1 itu kode dari kelas kelas A, sedangkan 2 itu kode dari kelas B. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik data view, klik analisis di atas, kemudian klik comparements, terus di bawahnya onY ANOVA, terus di sini kita buat hasil belajar agama. Kita buat di faktor di dependent, sedangkan kelasnya di faktor. Oke, klik optimal opinions, kemudian klik homogeneity. Oke, selanjutnya klik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah tertera hasil homogen, test of homogeneity of variance-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada nilai sig-nya. Kita fokus ke nilai sig-nya di sini, yaitu 0,273. Nah, karena 0,273 ini lebih dari 0,05, maka datanya bisa dikatakan homogen. Jadi bisa kita lihat, berarti datanya bisa dikatakan homogen karena lebih dari 0,05 di bagian sig-nya. Kita lanjut ke uji T dengan lebih kurang seperti data di atas tadi, seperti ini. Kita ingin mengetahui hasil dua kelas ini yang berprestasi. Lanjut saja, kita klik analisis, kemudian components, kemudian independent simple test. Kita klik seperti ini, pindahkan seperti ini. Kemudian define group, kemudian seperti ini, grup 1 dan grup 2 tuh 2. Oke, continue, kemudian oke, klik oke. Nah, ini dia hasil dari t-test. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di grup statistik, tabel pertama ini merupakan descriptive statistik, dua data yang kita miliki tadi. Untuk kelasnya yang N itu kan ada 25, mean-nya ada 66,52, sedangkan prestasinya N-nya tuh 25 dan mean-nya tuh 67,85. Nah, sampelnya di sini N-nya kan sama-sama 25. Nah, kemudian kita lihat di independent simple text, di mana sig-nya di situ 0,547, otomatis kurang dari 0,05. Maka hasilnya adalah terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan dari masing-masing variabel. Jadi bisa terlihat dengan sig-nya, yaitu kurang dari 0,05. Maka terdapat sebuah pengaruh dari masing-masing variabelnya. Jadi rata-ratanya bisa dilihat dari mean-nya ya.
Kemudian nilai signifikasinya 2 talet ini 0,547 kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikasinya di sini signifikasi antara variabel awal dengan akhirnya ini menunjukkan pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabelnya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai dari pembahasannya terus tentang berbagai uji statistik yang sering digunakan dalam penelitian. Jadi mulai dari uji korelasi, uji regresi, uji normalitas, uji homogenitas hingga uji T. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa setiap uji itu memiliki fungsi tujuan yang berbeda. Namun, semuanya saling berkaitan dalam proses analisis data. Misalnya, uji normalitas dan homogenitas ini digunakan sebagai syarat awal sebelum kita melakukan uji-uji lainnya, seperti uji T atau analisis regresi. Jika data sudah terbukti normal dan homogennya, maka hasil uji yang kita lakukan bisa lebih valid dan dapat dipercaya. Kemudian uji korelasi membantu kita mengetahui hubungan antara dua variabel. Apakah keduanya itu memiliki hubungan positif, negatif, atau tidak berhubungan sama sekali. Nah, sementara itu, uji regresi digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Bahkan bisa digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, sedangkan uji T itu berfungsi untuk membandingkan dua kelompok data. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Dengan demikian kan semua uji ini saling mendukung dalam memberikan gambaran yang utuh terhadap fenomena yang sedang kita teliti. Jadi melalui penerapan uji statistik ini, kita belajar bahwa penelitian bukan hanya soal angka, tetapi juga soal memahami makna di balik data. Jadi statistik ini membantu kita melihat pola, kemudian menemukan hubungan dan membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan bukti nyata. Jadi setelah mempelajari semua ini, semoga teman-teman bisa lebih percaya diri dalam melakukan analisis data, baik untuk tugas kuliah, penelitian, maupun proyek ilmiah lainnya. Jadi ingat, kunci dalam belajar statistik itu adalah latihan dan pemahaman konsep. Jadi bukan sekedar menghafal rumus. Jadi teruslah berlatih, jangan takut mencoba, dan jadikan statistik ini sebagai alat bantu untuk berpikir logika dan ilmiah. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video berikut ya teman-teman. Dan tetap semangat belajar statistik. Terima kasih sudah menonton.